Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifatus Solihah dari kelompok 4. Saya dan teman-teman saya ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Alat-alat pengukuran panjang, waktu, berat, serta pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari. Definisi alat ukur. Alat ukur merupakan satuan besaran pokok, di mana setiap besaran pokok memiliki alat ukur sendiri. Salah satu satuan dalam besaran pokok yakni panjang. Panjang adalah meter dan sentimeter, salah satunya. Contoh alat ukur panjang, mistar atau penggaris. Seringkali kita menjumpai mistar atau penggaris di sekolah. Ini adalah salah satu gambar mistar atau penggaris. Yang kedua, jangka sorong. Jangka sorong merupakan alat ukur panjang yang mempunyai batas ukuran sampai 10 cm dengan ketelitian 0,1 mm atau 0,01 cm. Jangka sorong juga dapat digunakan untuk mengukur diameter cincin dan diameter bagian dalam sebuah pipa. Ini adalah gambar jangka sorong. Yang terakhir, yakni mikroskop. Mikroskop digunakan untuk mengukur panjang, lebar, ataupun diameter benda yang relatif kecil. Mikrometer sering digunakan untuk mengukur tebal plat logam ataupun diameter silinder kawat. Berikut adalah gambar mikroskop. Saya akan menjelaskan satuan panjang. Yang pertama adalah kilometer atau disingkat km. Yang kedua, hektometer, hm. Yang ketiga, dam, dekameter. Yang keempat, m, meter. Yang kelima, dm, desimeter. Yang keenam, cm, sentimeter. Dan yang ketujuh adalah mm, milimeter. Jadi ini ibarat sebuah tingkatan. Ya, saya buat tingkatan. Jika naik satu tingkatan, maka akan dibagi 10. Jika turun satu tingkatan, maka akan dikali 10. Seperti contoh, saya akan menjadikan milimeter ke sentimeter. 1 mm akan naik 1 dibagi 10, berarti 0,1 cm. Lalu saya akan menjadikan kilometer ke hektometer. 1 km akan turun 1, maka akan dikali 10. 1 km sama dengan 10 hektometer. Alat ukur waktu dan pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari. Alat ukur waktu adalah alat yang digunakan untuk menghitung besaran waktu yang misalnya dinyatakan dalam satuan detik atau sekon. Dalam mengukur alat satuan waktu biasanya digunakan seperti jam tangan, jam leker, jam digital atau stopwatch. Yang biasanya digunakan yaitu satuan menit dan detik. Macam-macam ukuran waktu. Yang pertama, 1 abad sama dengan 100 tahun. 1 abad sama dengan 10 dasawarsa. 1 dasawarsa sama dengan 10 tahun. 1 windu sama dengan 8 tahun. 1 tahun sama dengan 12 bulan. 1 tahun sama dengan 52 minggu. 1 bulan sama dengan 1/12 tahun. 1 hari sama dengan 1/7 minggu. 1 hari, 1 tahun sama dengan 1/100 abad. 1 tahun sama dengan 365 hari. 1 lustrum sama dengan 5 tahun. 1 semester sama dengan 6 bulan.
1 caturwulan sama dengan 4 bulan. 1 triwulan sama dengan 3 bulan. 1 bulan 30 hari. 1 minggu 7 hari. 1 hari sama dengan 24 jam. 1 jam sama dengan 60 menit. Dan 1 menit sama dengan 60 detik. Untuk contoh soalnya, yang pertama, Vera dan keluarganya liburan ke Bali selama 2 minggu. Kemudian berlibur ke rumah neneknya di Surabaya selama 10 hari. Berapa harikah total liburan Vera bersama keluarganya? Yang pertama, liburan Vera di Bali selama 2 minggu. Yang diminta adalah hari, jadi kita rubah ke dalam bentuk hari. 1 minggu sama dengan 7 hari, jadi 2 dikali 7 hari sama dengan 14 hari. Yang kedua, liburan di Surabaya sama dengan 10 hari. Dan total liburan Vera di Bali selama 14 hari ditambah dengan liburannya di Surabaya selama 10 hari, jadi 24 hari. Untuk soal yang kedua, setiap minggu Andi berlatih renang selama 2 jam, berlatih sepak bola 3 jam, dan belajar pencaksilat selama 150 menit. Berapa menitkah Andi bermain renang dan pencaksilat? Yang pertama, berlatih renang. Berlatih renang selama 22 jam. Selama 22 jam, yang diminta adalah menit, jadi kita rubah ke dalam menit. 1 jam sama dengan 60 menit, jadi 2 dikali 60 menit sama dengan 120 menit. Kemudian berlatih sepak bola. Berlatih sepak bola selama 3 jam. Kita rubah ke dalam bentuk menit. 1 menitnya sama dengan 60. 1 jamnya sama dengan 60 menit. Jadi 3 kali 60 menit sama dengan 180 menit. Dan untuk pencaksilat selama 150 menit. Berapa menit Andi bermain renang dan sepak bola? Total bermain renang dan pencaksilat adalah untuk berlatih renang selama 120 menit ditambah dengan pencaksilatnya 150 menit, jadi sama dengan 270 menit. Massa berat dan pengaplikasiannya. Massa adalah suatu sifat fisika dari suatu benda yang digunakan untuk menjelaskan berbagai perilaku objek yang terpantau dalam kegunaan sehari-hari. Massa biasanya disamakan dengan berat. Satuan massa atau berat yaitu ada kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Kalau turun dikali 10, kalau naik dibagi 10. Setiap satuannya terdiri dari 10. Ukuran berat yakni 1 ton sama dengan 1000 kg. 1 kg sama dengan 10 ons. 1 ton sama dengan 10 kuintal. 1 pon sama dengan 0,5 kg. Contoh soal pertama, 2 kg sama dengan titik dekagram. Kita lihat, kilogram ke dekagram turun 1, 2, turun 2 tangga. Setiap satuannya kan 10, jadi 10 kali 10 100, jadi 2 dikali 100 sama dengan 200.
Ini soal kedua. 250 gram sama dengan titik-titik hektogram. Gram ke hektogram berarti naik 1, 2, naik 2. Satuannya kan masing-masing 10. Kalau 2 berarti 100. 250 dibagi 100 sama dengan titik-titik. Untuk menentukan 250 bagi 100, saya menggunakan cara porokhabit. 250 dibagi 100 sama dengan 100 kali berapa, hasilnya yang mendekati 250 kali 2. 2 kali 100, 200. Kurangi, 5-nya turun, 0-nya turun. 50 dibagi 100 kan nggak bisa, jadinya nambahin 0, atasnya harus dikasih koma. 500 bagi 100, 5. 5 kali 100, 500. Dikurangi 0. Jadi 250 bagi 100, 2,5. 250 gram sama dengan 2,5 hektogram. Rumus kecepatan dan waktu. Oke, rumus jarak, kecepatan, dan waktu dapat ditulis sebagai berikut. S sama dengan V dikali T. V sama dengan S dibagi T. T sama dengan S dibagi V. Dan di sini S diibaratkan sebagai jarak, V diibaratkan sebagai kecepatan, dan T diibaratkan sebagai waktu. Nah, seperti ini ya rumusnya. Contoh soalnya adalah sebagai berikut. Mobil-mobilan Andi menempuh jarak 50 meter dalam waktu 25 detik. Berapa kecepatan mobil-mobilan Andi? Nah, di sini diketahui S merupakan jaraknya adalah 50 meter. Sedangkan T adalah waktu. Waktu di sini adalah 25 detik. Nah, sedangkan ditanya adalah V. V merupakan kecepatan. Berapa kecepatan mobil-mobilan Andi? Dijawab ya. Kita di sini menggunakan rumus yang nomor 2. V sama dengan S dibagi T. V masih tanda tanya ya, sama dengan S kita masukkan 50 dibagi T 25 sama dengan 2 S. Ini merupakan jawaban kecepatan dari mobil-mobilan Andi.